dan Alika. Ini salah satu senior dan juniornya. Selamat pagi. Pagi. Alika, capek nggak tadi bermain sepatu roda? Sedikit. Sedikit ya. Ini Alika nih boleh ceritain dong, kamu tertarik dengan sepatu roda mulai umur berapa? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Sekarang umurmu berapa? 9. 9 tahun. Kemudian ada kesusahan nggak ketika kamu pertama kali main sepatu roda? Kayak kalau jalan gitu pas masih susah belok kayak gitu. Masih susah belok saat, Jatuh. tapi sekarang udah lancar ya? Udah bisa ngebut ya? Nah, terus awalnya kamu tertarik sama sepatu roda ini gimana? Itu ada yang ajakin, habis itu aku juga penasaran kayak gitu. Gitu. Yang tahu caranya. Dari siapa? Dari orang tua apa dari teman? Temen. Dari teman. Oke. Nah, Mbak Eri kan sudah cukup lama ini, sudah 20 tahun. Itu awalnya membentuk komunitas ini ceritanya bagaimana? Pertama sebelumnya saya sebenarnya atlet nasional kan. Terus di saat tahun 2013 kemarin, saya 2012 terakhir PON. Terus habis itu saya ngerasa kayaknya aneh deh kalau misalnya saya nggak sharing ke anak-anak gitu. Oke, bagi-bagi ilmu gitu ya? Iya benar. Ilmunya jangan putus sampai di situ. Setuju. Jadi saya pikir kenapa saya nggak coba buka tempat untuk belajar gitu. Awalnya sebenarnya cuma beberapa orang aja, tapi lama-lama ternyata banyak antusiasmenya tinggi. Jadinya saya, gimana kalau kita coba untuk bikin sesuatu yang lebih organized gitu. Itu dari kapan bentuk komunitas ini? Kita sih mulai benar-benar aktif resminya itu kira-kira 2013 bulan Mei. 2013 bulan Mei, Iya. sampai sekarang anggotanya sudah berapa? Sekarang tepatnya sih mungkin udah 57 orang. 57 orang? Iya. Dan paling banyak pesertanya, anggotanya? Anak-anak sih. Anak-anak? Anak-anak. Orang dewasa belum? Orang dewasa ada sekitar mungkin 5 orang yang udah mulai belajar-belajar gitu. Oke. Dan acara ini biasanya kegiatannya apa saja? Kegiatan maksudnya latihannya. Latihannya. Di mana, jam berapa? Kita latihannya hari Sabtu dan hari Minggu. Itu kalau hari Sabtu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Hari Minggu jam setengah 4 sore. Itu lokasinya di GBK juga. Jadi sebenarnya di center strategis lah gitu. Jadi kalau mau bergabung, mau latih bisa langsung ke sini ya. Iya, Nah, awalnya benar. untuk membentuk komunitas ini kemudian melatih anak-anak itu butuh skill sebagai seorang pelatih atau butuh license nggak? Enggak. Jadi sebenarnya untuk di Crossroader Club sendiri kita itu udah punya standar kurikulum sendiri. Oke. Nah, jadi di awalnya memang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya pernah miliki sebelumnya dan saya pernah jalani sebelumnya, saya mencoba untuk membuat itu dalam suatu kurikulum. Nah, kurikulum tersebut itulah yang menjadi acuan anak-anak untuk bisa belajar step by step. Begitu pula untuk teachernya. Jadi saya men-training teachernya supaya bisa mengikuti kurikulum tersebut dengan detail. Kalau misalnya mereka memang udah bisa mengikuti kurikulum tersebut dan lulus wawancara sama saya, bisa ngajar. Berapa lama itu satu kurikulum itu? Kalau kita ada 8 level. Ada 8 level. Satu levelnya itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Awal-awal 3 bulan, tapi makin ke belakang lebih lama. Makin sulit ya. Iya. Ini kan untuk ini Mbak Eri sendiri kan sebagai seorang atlet nasional. Tapi sampai sekarang masih melatih yang teman-teman lain atau sudah vakum? Saya sih sendiri sebenarnya masih latihan. Masih latihan ya? Iya. Boleh sedikit dong sharing pengalaman prestasinya. Oh, kalau saya dulu ikut PON dari tahun 2000, saya udah ikut PON 4 kali, 2000, 2004, 2008, 2012. Kebetulan saya juga pemegang medali emas terbanyak. Tuh kan? Ya pokoknya untuk speed skating putri, terutama jarak pendek, itu saya ada dapat 4 emas, 3 emas setiap kali PON. Terus habis itu tahun 2009 saya juga ikut kejuaraan Asia. Itu beberapa etape ke negara-negara di Asia Tenggara. Itu saya juga dapat poin tertinggi. Terus terakhir waktu tahun 2012 saya ikut Asian Championship. Itu belum medal sih, tapi saya masuk top 5. Top 5. Terus ke depannya ada cita-cita yang ingin diraih lagi? Kedepannya sih rencananya PON 2016 saya bela DKI lagi. Bela DKI lagi. Tapi yang jelas juga ini dikarenakan oleh anak-anak yang ada di kelas club. Mereka nyemangatin, mereka pengen lihat satu role modelnya bisa mulai lagi, bangkit lagi gitu. Jadi saya rasa itu merupakan kesenangan tersendiri ya dibanding saya sendiri yang menang. Betul. Alika setuju ya? Biar Mbak Eri menang ya. Kamu waktu pertama kali latihan ada yang sempat jatuh-jatuh, luka-luka nggak? Pernah, kalau pertama kali pernah jatuh tapi nggak sampai luka. Cuman karena belum terlalu kenceng jatuhnya. Nangis nggak kalau jatuh? Iya kalau berdarah. Nangisnya gimana? Yang sakit apa sih pertama kali jatuh? Kasiku, lutut? Waktu itu pertama jatuh kayaknya di sini
lutut ya. Di sini sama waktu itu kukunya kena. Kukunya patah? Lepas. Oh lepas? Waduh, itu untuk safety sendiri bagaimana untuk awal pemula? Jadi kita pertama kan sebenarnya ngasih tahu gimana caranya dari duduk sampai berdiri, posisi yang benar seperti apa. Duduk sampai berdiri? Iya, karena ada ada duduk ini? beberapa anak yang even belum pakai sepatu, baru pakai sepatu roda aja dia langsung jatuh, itu ada. Oh, saya gitu. tadi jatuh? Enggak. Terus? Nah, terus kalau misalnya udah berdiri, kita kasih tahu posisi yang safe untuk main sepatu roda itu seperti apa. Oke. Terus kita juga membiarkan anak itu explore. Kalau misalnya mereka nggak dengerin kita, terus mereka jatuh, kita juga akan membiarkan mereka jatuh. Terus kita kasih tahu, kamu jatuhnya kenapa? Lain kali berarti nggak boleh diulangin lagi. Seperti itu. Seru-seru ya. Nah, Alika sendiri prestasi apa nih? Kalau Mbak Eri kan sudah, wah, skala nasional. Kalau Alika? Waktu kemarin ikut kejuaraan di Bandung sama sempat di Taman Mini waktu itu. Dapat prestasi apa? Di level apa? Taman Mini aku menang juara 1, tapi di Bandung belum sempat. Belum sempat Bandung. Nah, besok ada mau ikut kejuaraan lagi nggak, Alika? Iya, minggu depan di Kerawang. Di Kerawang, lomba apa itu? Di Itu Kerawang. ada kejuaraan nasional night race. Night race. Night race. Jadi malam-malam seru ya? Iya. Oke. Ini kalau event seperti ini ada nggak yang komunitas pulang bareng seperti itu? Kalau di Jakarta sendiri saya rasa ada sih. Cuman untuk yang anak-anak yang dewasa ya, itu mungkin kayak mereka suka jalan malam, kayaknya sih ada. Ada ya. Nah, ini untuk anak-anak sendiri ataupun yang lain yang ingin bergabung, apakah latihan ini sudah tercover asuransi atau belum, atau seperti apa? Kan kadang atau ada yang takutnya berakibat fatal, patah seperti apa gitu. Oh gitu. Kalau kita sendiri memang sifatnya masih komunitas olahraga, yang kita belum berbadan hukum, jadi kita belum ada kerjasama sama asuransi. Tapi kalau ada yang mau boleh loh. Wah, peluang yang bagus ya. Tadi sempat ada tuh bilang kalau pakai sepatu roda bisa duduk. Sebenarnya tadi belum nyobain duduk sih. Gimana sih itu? Duduk. Oh, duduk. Mau coba duduk? Jongkok aja dulu. Jongkok aja dulu. Jongkok aja gue nggak bisa ya. Alika mau duduk juga? Yuk kita jongkok aja langsung. Ya. Saya berdiri aja kali ya. Takut jatuh. Bisa nggak? Udah gini aja. Oke. Kalau duduk seperti itu. Nah, kalau bangunnya? Iya dah, kalau misalnya kita udah advance, bangunnya langsung aja berdiri langsung gitu. Biasa ya? Wah, luar biasa sekali. Kemudian basic pertama tadi ada diajarin sama si siapa? Marcel V-Walk. V-Walk, iya. V-Walk. Nah, setelah itu ada tahapan apa lagi? Setelah V-Walk, kita meluncur, tapi ada gerakan-gerakannya. Mungkin bisa dilihat juga di belakang ini udah mulai. Oke. Ini untuk basic seperti ini harus sampai level berapa ini? Kalau yang basic awal untuk belajar maju, belok, itu less than 3 months lah, itu bisa. Bulan. Tapi kalau misalnya yang ini kebanyakan latihannya, ini udah level 2, level 3 berarti udah ke 6 bulan, ke 9 bulan. Oke, Alika bisa nggak? Bisa, coba dong, pingin lihat. Sama Mbak Eri boleh? Kalau ada atraksi-atraksi yang seru. Seru sekali ya. Boleh. Kalau saya mungkin butuh waktu 1 hari saja, tapi itu dia itu masalahnya ya. Masalahnya nafas ini kayaknya, susah banget ini. Ya. Tapi kalau melihat anak-anak atau teman-teman saya seperti tadi bermain sepatu roda, kayak saya semakin termotivasi untuk melatih kembali biar jago. Siapa tahu bisa menjadi atlet nasional ya. Nah, setelah ini kita akan melihat mereka juga. Dan jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show akan segera kembali setelah yang berikut ini. Can't seem to find my way, but I can see your body.